Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nabila Suraya, NIM 22070164143 dari kelas Psikologi 5D. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan materi komunitas virtualitas dalam masyarakat. Pada presentasi kali ini, kita akan memfokuskan pada dua subbab. Yang pertama, ada cyberspace dalam kemajuan teknologi, dan yang kedua, ada kritik kultural dalam inovasi teknologi. Yang pertama, cyberspace dalam kemajuan teknologi. Cyberspace sendiri di dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan istilah dunia maya, yang mana istilah cyberspace ini sendiri diperkenalkan pertama kali oleh William Gibson pada tahun 1984, di mana beliau mengungkapkan bahwa cyberspace ini merupakan sebuah dunia virtual yang terhubung dengan jaringan di seluruh dunia. Adapun beberapa definisi lain dari beberapa tokoh, yang pertama ada Bulan dan Wulandari tahun 2021 yang mendefinisikan cyberspace sebagai lingkungan digital yang tidak terbatas oleh ruang fisik dan memungkinkan individu untuk menciptakan realitas alternatif serta identitas baru. Jadi secara sederhananya, cyberspace ini didefinisikan sebagai ruang digital yang tidak terbatas oleh ruang fisik, di mana di dalamnya kita bisa berkomunikasi, menjadi siapapun yang kita inginkan, dan juga mengalami hal-hal yang tidak bisa kita alami di dunia nyata. Selanjutnya, menurut PIL yang 2012 menyatakan bahwa ada 5 pengaruh dari cyberspace. Yang pertama ada transformasi konsep identitas, kedua transformasi aktivitas manusia, ketiga menciptakan komunitas imajiner, keempat menciptakan ketergantungan atau cyber addiction, dan yang terakhir ada memunculkan ancaman cyber. Yang pertama, transformasi konsep identitas. Cyberspace memungkinkan individu untuk membentuk dan mengekspresikan identitas lebih bebas dan fleksibel dibandingkan dengan dunia nyata. Misalnya, individu yang di dunia nyata terkenal dia introvert atau tidak percaya diri untuk mengungkapkan pendapat, ide, atau gagasan. Nah, dengan adanya cyberspace atau dunia maya ini memberikan kesempatan bagi individu untuk menyampaikan pendapat dan idenya. Karena di dalam dunia maya terdapat suatu istilah yang disebut sebagai anonimitas, di mana individu dapat dengan bebas melakukan apa saja dan tanpa dikenali dengan identitasnya. Kedua, individu dapat menjalankan berbagai peran sosial di dunia maya dan memiliki beberapa identitas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Misal, ada individu di platform A yang mana dia merupakan seorang gamer yang profesional dan dikenal karena kemampuannya dalam memainkan sebuah game. Sedangkan di waktu yang sama, tetapi di platform yang berbeda, ternyata dia merupakan seorang penulis blog yang sering mengkritik terkait dengan isu-isu pemerintah. Nah, adanya dua identitas berbeda di platform yang beda ini merupakan salah satu pengaruh adanya cyberspace. Selanjutnya adalah transformasi aktivitas manusia. Nah, cyberspace di sini memunculkan adanya migrasi atau perpindahan kehidupan manusia dari ruang nyata menuju ke kehidupan ruang maya. Di sini ada 5 transformasi aktivitas manusia. Yang pertama ada cyber society, yang merupakan keseluruhan masyarakat yang terhubung dan berinteraksi melalui jaringan internet. Kita semua yang menggunakan internet atau terjun ke dalam cyberspace dengan menggunakan sosmed, game online, dan sebagainya, kita semua termasuk ke dalam cyber society. Kemudian yang kedua ada cyber community, yaitu kelompok sosial yang terbentuk dan berinteraksi secara online melalui platform digital. Kalau cyber society keseluruhan orang menggunakan internet, cyber society ini lebih dispesifikkan, yaitu orang yang menggunakan internet dan memiliki kesamaan hobi, tujuan, pemikiran, dan sebagainya. Misalnya komunitas game online maupun komunitas pencinta Korean pop. Yang ketiga ada cyber economy. Cyber ekonomi merupakan aktivitas ekonomi yang terjadi melalui internet dan teknologi digital. Misalnya munculnya beberapa e-commerce seperti Shopee, Lazada, kemudian juga ada vintage seperti Dana, GoPay, OVO, dan juga munculnya beberapa platform transportasi online seperti Grab dan Gojek. Kemudian yang keempat ada cyberpolitik, yang merupakan penggunaan alat dan platform digital untuk terlibat dalam aktivitas politik. Contohnya menggunakan media sosial sebagai ajang kampanye oleh partai politik tertentu, maupun adanya e-partisipasi di mana masyarakat bisa mengisi survei secara online.
Nah, yang terakhir ada cyberculture, yaitu budaya yang telah muncul sebagai hasil dari penggunaan teknologi digital yang luas. Misalnya, muncul istilah generasi Z dan Alpha, kemudian juga ada influencer dan netizen. Selanjutnya, menciptakan komunitas imajiner. Imaginary community digagas oleh Howard Reynolds merupakan sebuah konsep di mana kelompok besar manusia dapat merasa memiliki identitas bersama meskipun tidak semua anggotanya pernah bertemu secara fisik. Cyberspace dapat menciptakan komunitas imajiner dengan menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia yang memiliki minat atau tujuan yang sama tanpa batasan lokasi fisik. Dengan cyberspace, komunikasi yang tidak terikat waktu memungkinkan anggota untuk berinteraksi kapan saja sehingga mereka merasa lebih dekat meski tidak bertemu secara langsung. Selanjutnya yaitu menciptakan ketergantungan atau cyber addiction. Cyberspace dapat diakses kapan saja dan di mana saja, membuat pengguna terus terhubung dan terlibat, apalagi didukung dengan pembaharuan konten secara terus-menerus, mendorong penggunaan yang berkelanjutan. Cyberspace seringkali dijadikan pelarian dari tekanan atau stres kehidupan sehari-hari, sehingga dianggap sebagai tempat yang lebih nyaman dibandingkan dengan aktivitas di dunia nyata. Pola penggunaan cyberspace yang berkembang menjadi rutinitas akan mengganggu aktivitas harian dan hubungan sosial, maka ketergantungan ini akan berdampak negatif. Selanjutnya, yaitu cyberspace juga memunculkan ancaman cyber. Nah, di sini ada 3 ancaman yang diakibatkan oleh adanya cyberspace. Yang pertama itu ada cybercrime, yaitu merupakan segala bentuk tindak kejahatan yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau jaringan internet untuk memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian baik secara material maupun non-material. Adapun contoh dari cybercrime ini seperti penipuan online, pencurian data, dan juga peretasan. Kemudian, ancaman yang kedua adalah cyber violence, yang merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menyebabkan penderitaan emosional, psikologis, atau bahkan fisik pada korban melalui penggunaan teknologi digital. Misalnya seperti cyberbullying, hate speech, maupun cyberstalking. Kemudian yang ketiga ada cyberporn, yaitu tindakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan, menyebarkan, dan juga mengkonsumsi konten pornografi. Adapun tindakan yang termasuk ke dalam cyberporn ini sendiri meliputi mengakses situs web dewasa, mengunduh konten seksual, atau bahkan video call dan mengirim pesan yang berisi unsur pornografi. Selanjutnya yaitu ada kritik kultural dalam inovasi dan teknologi. Nah, perkembangan teknologi saat ini sudah tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, karena perkembangan teknologi saat ini selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan, di mana setiap inovasi juga diciptakan untuk memberi manfaat bagi kehidupan manusia, serta memberi banyak kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, selain memunculkan banyak manfaat serta kemudahan, perkembangan teknologi juga menciptakan beberapa kritik kultural dalam inovasi dan teknologi. Munculnya teknologi informasi telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara signifikan, mulai dari pola perilaku individu di berbagai aspek termasuk budaya, etika, dan norma sosial. Selain itu, akulturasi budaya yang dipicu oleh perkembangan pesat teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor utama dalam perubahan ini. Berikutnya, di sini ada beberapa dampak terkait dengan perkembangan inovasi teknologi menurut Cahyono 2019, di mana Cahyono membagi dampak teknologi menjadi 2, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama itu ada memudahkan interaksi dengan orang lain. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, kita sekarang bisa dengan mudah bertemu dan berteman dengan orang-orang dari seluruh dunia melalui internet. Aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya itu bisa membuat kita bergabung dengan kelompok-kelompok yang punya minat yang sama. Misalnya, ketika kita suka sama artis tertentu. Jadi, sekarang kita bisa lebih mudah nih untuk berbagi kesukaan dan menjalin persahabatan dengan orang lain.
Terus kemudian ada dampak yang kedua, yaitu jarak bukan sesuatu hambatan. Perkembangan pesat teknologi telah mereduksi signifikan jarak fisik dalam relasi antar manusia. Teknologi individu untuk berinteraksi dan menjalin koneksi secara real time dengan siapa saja di belahan dunia manapun, seolah-olah jarak hanyalah konstruksi sosial yang dapat diatasi. Ketiga, mempercepat penyebaran informasi. Perkembangan teknologi digital telah memungkinkan terciptanya ekosistem informasi yang dinamis. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi pusat dari ekosistem ini, di mana setiap individu dapat berperan sebagai produsen dan konsumen informasi. Hal ini menyebabkan setiap orang kini memiliki platform untuk berbagi pengetahuan dan ide-ide mereka, menciptakan arus informasi yang terus mengalir dan dapat diakses oleh siapa saja yang terhubung dengan internet. Yang terakhir adalah mudah mengekspresikan diri. Media sosial ataupun perkembangan teknologi saat ini telah menjadi panggung bagi beragam suara yang sebelumnya mungkin teredam. Platform digital ini telah membuka ruang bagi individu, baik yang memiliki kepribadian ekstrovert maupun introvert, untuk berbagi pikiran, perasaan, dan kreativitas mereka dengan dunia. Hal ini memungkinkan suara-suara minoritas dan perspektif yang unik untuk didengar dan diakui, sehingga memperkaya wacana publik. Selanjutnya, ada dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan inovasi dan teknologi. Yang pertama, di sini merenggangkan hubungan. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengisolasi individu dari lingkungan sosialnya. Kemudahan berinteraksi secara virtual seringkali menggeser prioritas individu, sehingga interaksi tatap muka menjadi kurang diperhatikan dan berpotensi menimbulkan jarak emosional dengan orang-orang terdekat. Akibatnya, pola hidup masyarakat modern semakin individualistis dan juga cenderung lebih tertutup dalam lingkungan sosialnya. Yang kedua, membuat kecanduan internet. Kecanduan internet yang dipicu oleh desain aplikasi yang adiktif telah mengubah pola interaksi sosial manusia. Fitur-fitur seperti notifikasi yang berulang dan konten yang selalu menarik membuat individu sulit untuk berhenti menggunakan gadget. Desain aplikasi seperti itu sengaja dirancang untuk membuat individu kecanduan sehingga terus-menerus ingin kembali menggunakannya. Ketiga, rentan terhadap pengaruh buruk. Kemudahan penyebaran informasi, baik yang benar maupun yang salah, membuat individu semakin rentan terhadap manipulasi. Berita bohong, ujaran kebencian, dan disinformasi memicu perpecahan dan polarisasi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi alat untuk menyebarkan pengaruh buruk yang merusak tatanan sosial. Yang keempat, ada masalah privasi. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat kekhawatiran yang semakin menguat terkait privasi data pribadi. Perusahaan teknologi raksasa seringkali mengumpulkan data pengguna secara masif tanpa persetujuan yang jelas. Data-data ini kemudian diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan komersial seperti menargetkan iklan. Praktek semacam ini tidak hanya melanggar hak privasi individu, tapi juga memunculkan pertanyaan etis tentang sejauh mana individu itu rela menyerahkan data pribadi demi kenyamanan yang ditawarkan oleh teknologi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, di sini adalah memicu konflik. Perbedaan latar belakang seperti suku, ras, atau agama seringkali menjadi penyebab perselisihan antar kelompok. Di era digital ini, di mana teknologi semakin maju menyebabkan kondisi semakin parah. Kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan momentum ini untuk mengumpulkan banyak pengikut dengan mengatasnamakan agama atau keyakinan tertentu. Kemudian kelompok tersebut menyebarkan ide-ide yang bisa memicu perubahan besar dalam masyarakat, bahkan terkadang dengan cara yang merusak. Selain itu, masalah kesenjangan sosial dalam masyarakat juga diperparah oleh berita-berita negatif di media sosial sehingga membuat masyarakat semakin terpecah belah. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.